George S. Clason adalah mantan tentara, pengusaha, dan juga penulis. Buku yang dia tulis sangat legendaris, sangat klasik. The Richest Man in Babylon adalah salah satu buku paling populer, berisi tentang sebuah cerita parabel, metafor, dan hal-hal yang menarik dari kehidupan kuno Babylon. Itu adalah buku klasik tentang finansial. Buku originalnya diterbitkan tahun 1926, masih sangat relevan sampai sekarang. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari buku ini. Dan banyak sebenarnya, ada 7 hal, tapi saya akan sharing 2 yang paling utama. Yang pertama adalah live below your means. Artinya apa? Semua orang tahu kalau pemasukan kita 10, pengeluaran kita harus di bawah 10. Tapi tidak semua orang mempraktekannya. Jadi pastiin tekan banget pengeluaran di bawah pemasukan. Bahkan ada satu tips yang menarik banget, dan ini mulai saya praktekkan, bahkan di bisnis pun juga langsung dipraktekkan, adalah ketika kita memiliki penghasilan, potong dulu, bener-bener potong dulu. Teman-teman udah sering banget denger ini juga, tapi udah dipraktekin atau belum pertanyaannya? Potong dulu untuk diri sendiri, tabung, simpen, keep, atau apapun, pokoknya simpen dulu gitu. Jangan sampai definisi menabung adalah pemasukan dikurangi pengeluaran, sisanya ditabung. Enggak, game di sini adalah ketika punya pemasukan, potong dulu buat diri sendiri. Karena ketika Anda berikan itu untuk misalnya sewa rumah atau untuk misalnya bayar beli barang, itu bukan uang untuk Anda, berarti itu uang untuk orang lain. Misalnya Anda beli kamera, berarti itu untuk uang yang punya kamera. Jadi ketika Anda pemasukan, potong untuk diri Anda sendiri. Di sini disebutkan minimal 10%. Kalau bisa 20, 30, 50% itu even much better. Nanti akan diajarkan juga untuk membuat money-nya bekerja untuk Anda. Jadi nanti akan ada muncul yang namanya compounding. Ketika Anda tiap bulan simpan, tiba-tiba tahun berganti tahun, itu akan jauh lebih banyak. Yang kedua adalah learn how to be lucky by working hard. Jadi kita sebenarnya bisa menjadi lebih beruntung. Caranya gimana? Dengan kerja lebih keras. Yang di sini dia bilang kerja memang literally kerja lebih keras, tapi ada satu unsur yang penting, yaitu belajar lebih keras juga untuk hal-hal yang kita kerjakan. Semakin kita mempelajari hal-hal yang kita kerjakan, semakin cepat kita akan beruntung. Karena apa? Basically itu pengalaman, skill, dan juga pengetahuan kita ikut bertumbuh seiring dengan kita terus belajar dan melakukan. Sehingga semakin Anda invest ke dalam diri Anda untuk mengupgrade diri, kemampuan Anda untuk menghasilkan uang akan terus meningkat. Itu adalah satu hal yang sebenarnya semua orang tahu lagi, bahwa kita harus belajar terus-menerus. Tapi sudahkah Anda mengalokasikan jam belajar Anda atau hari belajar Anda untuk hal-hal yang Anda kerjakan? Jadi contoh, misalnya Anda adalah seorang desainer. Yes, desainlah dengan sepenuh hati. Tapi ada nggak waktu yang Anda invest untuk mempelajari tentang cara mendesain, tentang fundamental desain, tentang fundamental penggunaan warna, tentang shortcut penggunaan keyboard, dan seterusnya. Detail-detail itu yang akan membuat Anda akan lebih beruntung, karena kemampuan Anda meningkat dan Anda akan menghasilkan lebih banyak uang. Jadi selain yang di pertama adalah tahan pengeluaran, yang kedua adalah naikkan pendapatan. Yang ketiga, Anda harus mencari cara bagaimana agar uang yang Anda sisihkan tersebut bisa bekerja untuk Anda. Investasi, yes. Di sini diajarkan dengan detail bahwa investasi harus di tempat yang Anda tahu, Anda paham, Anda mengerti, Anda punya pengetahuan. Jangan pernah percaya something yang too good to be true, disebutkan di sini. Banyak sekali penipuan, dan sekarang lagi marak lagi kemarin afiliator, binary option, dan seterusnya. Itu karena orang berpikir jalan cepat, jalur cepat, jalan pintas, tapi tidak menguasai tentang apa yang sedang dia lakukan. Jadi lakukan investasi di tempat yang benar-benar Anda pahami dan masuk akal. Artinya jangan masuk ke dalam lingkungan investasi yang Anda pikir itu terlalu hebat, atau wah beneran bisa nggak ya, ini kayaknya keren banget ya. Itu tanda-tandanya. Tapi kalau Anda benar-benar menguasai itu, ya berarti Anda memang orang expert.
atau orang yang punya pengetahuan. Jadi sebelum invest, pastikan dulu Anda menguasai apa yang mau Anda investkan. Good, itu sederhana, cepet aja. Shout out untuk Mas Agung, saya kiriminnya selalu malam-malam untuk edit video untuk hari ini juga, jadi kemarin, jadi mungkin ngeditnya juga versi sangat cepat. Thank you.